Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema dipanggil untuk melakukan yang baik dengan judul renungan pola atas pemberian kita. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Filipi 4 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 19, dengan ayat utama pada 1 Korintus 16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Namun sebelumnya saya mengundang setiap kita untuk dapat mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami masih boleh mendengarkan kembali firman Tuhan yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkatilah ya Tuhan agar kami dapat menerima kebenaran-Mu dengan baik dan juga menerapkannya seturut dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, berikut adalah firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya kamu menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tetapi baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, bahwa pada awal pengabaran Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, selain kamu tidak ada satu jemaat pun yang mendukung aku dalam hal memberi dan menerima. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Namun bukan pemberian itu yang kucari, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu dari kamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, satu persembahan yang harum, suatu kurban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berikut adalah firman Tuhan di dalam 1 Korintus 16 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Sekarang tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu melakukannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama setiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan pada saat aku datang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita sering menganggap pengelolaan uang sebagai urusan pribadi yang tidak berkaitan dengan kehidupan iman. Padahal Alkitab tidak pernah memisahkan kehidupan rohani dari cara kita menggunakan harta yang Tuhan percayakan. Paulus di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 19 berbicara tentang pemberian jemaat Filipi kepadanya. Ia bersukacita bukan terutama karena bantuan itu membuat kebutuhannya terpenuhi, tetapi karena pemberian tersebut menunjukkan kasih dan perhatian mereka terhadap pelayanan Injil. Paulus bahkan mengatakan bahwa ia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ia tahu bagaimana hidup dalam kekurangan dan bagaimana hidup dalam kelimpahan. Rahasianya bukan terletak pada kemampuan untuk mengendalikan keadaan, melainkan pada Kristus yang memberi kekuatan kepadanya. Karena itu memberi bukan sekedar tindakan mengeluarkan uang.
pemberian merupakan bagian dari kehidupan yang telah ditaklukkan kepada Kristus. Hal ini mendorong kita memahami bahwa uang bukanlah mutlak milik kita. Segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Allah dan berada di bawah pemeliharaannya. Paulus mengatakan bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan jemaat Filipi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pernyataan ini tidak berarti bahwa orang percaya akan selalu memperoleh apa yang diinginkannya. Konteks Filipi justru berbicara tentang belajar mencukupkan diri, baik ketika berkelimpahan maupun ketika berkekurangan. Allah berdaulat atas keadaan ekonomi kita, pekerjaan kita, penghasilan kita, bahkan kesempatan yang kita miliki untuk memberi. Inilah yang disebut sebagai Providentia Dei, pemeliharaan Allah. Kita bekerja, menerima penghasilan, menabung, menggunakan, dan menyalurkan berkat. Tetapi di balik semuanya itu, Allah tetap menjadi Tuhan atas segala sesuatu. Karena itu orang percaya tidak hidup sebagai pemilik mutlak, melainkan sebagai penata layan yang akan mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, 1 Korintus 16 ayatnya yang pertama dan kedua memberikan pola arahan praktis. Paulus meminta jemaat supaya pada hari pertama tiap-tiap minggu menyisihkan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka peroleh. Pemberian kepada Tuhan, oleh karena itu, bukanlah suatu tindakan yang dilakukan secara spontan hanya ketika hati sedang tergerak. Ada kesengajaan, keteraturan, dan proporsi. Besarnya pemberian berkaitan dengan apa yang Tuhan percayakan. Prinsip ini menolong kita melihat bahwa memberi adalah bagian dari disiplin iman. Kita belajar merencanakan penggunaan uang dengan kesadaran bahwa sebagian dari apa yang kita terima harus dipakai untuk pekerjaan Tuhan dan kebutuhan sesama. Yang penting bukan sekedar jumlah yang diberikan, tetapi hati yang mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Pemberian yang benar lahir dari rasa syukur, bukan dari usaha membeli berkat Tuhan. John Calvin di dalam Institute of the Christian Religion menempatkan penggunaan harta dalam kerangka penata layanan di hadapan Allah. Harta duniawi harus digunakan dengan kesadaran bahwa manusia hanyalah pengelola dari apa yang dipercayakan Allah kepadanya. Pandangan ini membebaskan kita dari dua kesalahan. Kita tidak boleh memperlakukan uang sebagai sesuatu yang tidak rohani lalu sama sekali tidak mau berurusan dengan uang. Tetapi kita juga tidak boleh menjadikan uang sebagai pusat kehidupan kita. Kekayaan adalah pemberian Allah yang harus digunakan untuk kemuliaannya. Karena itu, pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan hanya berapa banyak yang saya miliki, tetapi untuk apa Tuhan mempercayakan semua ini kepada saya. Di dalam Kristus, pemberian menjadi salah satu bentuk kasih yang nyata. Kita memberi karena terlebih dahulu telah menerima kasih karunia yang tidak dapat kita bayar kembali. Kristus telah memberikan dirinya bagi kita, sehingga seluruh hidup kita, termasuk uang dan harta kita, patut dipersembahkan kepadanya. Maka marilah kita kembali melihat pola pemberian kita. Apakah kita memberi dengan teratur, dengan sukacita, sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan, dan dengan hati yang sadar bahwa semuanya berasal dari Dia. Jangan menunggu sampai memiliki banyak untuk belajar memberi. Dalam kelimpahan, belajarlah bersyukur. Dalam kekurangan, belajarlah percaya. Dalam setiap keadaan, ingatlah bahwa Tuhan tetap memelihara umat-Nya. Pemberian kita tidak membuat Allah menjadi lebih kaya, tetapi menunjukkan bahwa hati kita telah belajar mempercayainya. Ketika uang ditempatkan di bawah pemerintahan Kristus, uang tidak lagi menjadi tuan yang menguasai kita, melainkan alat yang dapat dipakai untuk mengasihi Tuhan, melayani gereja, menolong sesama, dan mendukung pemberitaan Injil. Itulah pola pemberian yang lahir dari iman kepada Kristus yang telah bangkit dan yang terus memelihara umat-Nya. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami berterima kasih atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengarkan pada kesempatan ini, yang kembali mengingatkan kami mengenai pola kami di dalam memberi. Biarlah Tuhan kami memiliki hati yang rela untuk memberi, karena Engkau telah memberikan terlebih dahulu bagi kami. Dan biarlah Tuhan kehidupan yang kami jalani dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.